Jumpa lagi dengan channel YouTube Cerita Joel Matthew. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Cerita Joel Matthew. Tanpa kalian semua, channel YouTube Cerita Joel Matthew tidak ada apa-apanya. Karena kalianlah, channel YouTube Cerita Joel Matthew bisa berkembang. Untuk itu, jangan lupa di-subscribe, like, lonceng, komen dan di-share ya, channel YouTube Cerita Joel Matthew. Dengan berbagai cara, Aini berusaha menolak pernikahannya dengan Ustadz Riza, sementara Ustadz Sarkan tahu betul. Itu semua untuk kebaikan adiknya, dan tahu persis, itu semua rencana Kiai untuk kebaikan mereka semata, karena Kiai sangat mengkhawatirkan, anak satu-satunya perempuan. Berbanding terbalik dengan Aini, yang merasa sangat boring, dan menganggap pernikahan ini merupakan dan menghambat masa depannya saja. Dan menganggap ubaknya, seolah-olah hanya melepas tanggung jawabnya, sebagai orang tua kepada anaknya, yang masih sangat muda ini. Aini yang berjuang, dan masih mau mengejar mimpi dan cita-citanya, seakan ada hambatan yang besar sekali, itu justru datang dari keluarganya sendiri. Sarkan pun menenangkan adiknya, tidak mungkin Ubak berbuat jelek dan menjerumuskan anaknya sendiri ke hal yang tidak baik, apalagi padamu anak bontotnya. Sarkan pun menghela napas dalam-dalam, dan menariknya secara perlahan, dan harus tetap tenang, di depan Aini yang sejak kemarin, sudah dalam keadaan kondisi emosi. Itu semua niat baik, untuk kebaikan kita semua Ai, kata Sarkan. Itu kebaikan Ai atau cuma semata hanya untuk kebaikan Ubak, sahut Aini. Sarkan pun terdiam. Harus dengan apalagi Sarkan meyakinkan adiknya, dan agar dapat menerima semua kenyataan ini, dan Sarkan yakin betul, itu semua untuk kebaikan mereka semua. Ya sudah Ai, yang saya tahu semua, itu demi kebaikan kamu sendiri. Dengan berkata pasrah, Sarkan untuk meyakinkan adiknya lagi. Karena Ustadz Sarkan tahu persis siapa Kiai, dan yang tidak akan asal untuk anak-anaknya, termasuk juga Aini, yang akan dijodohkan dengan Ustadz Riza. Memang latar belakang pendidikan Ustadz Sarkan,
di bidang agama, dan telah mengajar juga di pondok yang mereka miliki. Termasuk juga abang tertua mereka, yang lebih dulu mengurus pondok, semenjak menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Memang keluarga mereka, semua berkecimpung di bidang agama. Orang tua mereka pendiri, dan sekaligus owner dari pondok pesantren tersebut. Sebenarnya, masih banyak cita-cita Ustadz Sarkan, yang belum kesampaian, di luar urusan pondok. Tapi Kiai menyarankan, untuk fokus mengurusi pondok, karena Ustadz Sarkan, merasa bertanggung jawab, terhadap kemajuan pondok juga. Walaupun Ustadz Sarkan, harus mengubur dalam-dalam cita-citanya, demi mewujudkan keinginan orang tuanya. Dan sudah waktunya, ia akan melihat orang tuanya, yang semakin sepuh, merasa bahagia, melihat kebahagiaan anak-anaknya, yang selalu dekat dengannya. Kita sebagai anak-anak, apapun pekerjaan dan tindakan kita dalam hidup ini, tidak akan bahagia, kalau tanpa restu orang tua. Karena restu orang tua, itu merupakan restu ilahi, ujur Ustadz Sarkan. Aini pun hanya terdiam dan termangu, saat mendapat nasihat dari abangnya. Melihat Aini terdiam seperti itu, Ustadz Sarkan pun merasa lega, paling tidak, apa yang mereka bicarakan, sedikit banyak akan masuk di pikirannya Aini. Walaupun lega, tapi Ustadz Sarkan berpikiran, seakan tidak sependapat dengan Aini, yang akan menolak perjodohan dengan Ustadz Riza. Sampai di sini dulu cerita Jol Matiu, tetap ditunggu masukan dari pendengar dan penggemar. Jangan lupa saksikan kelanjutan cerita Jol Matiu selanjutnya. Terima kasih.